Assalamualaikum. Saya Siti Aksanurjana dari kelas A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aksanurjana dari mahasiswa PGSD dari IKIP Siliwangi. Mungkin maksud dan tujuan saya di sini untuk meminta pendapat kepada Ibu mengenai tentang kurikulum yang saat ini di Indonesia. Mungkin sebelumnya ingin perkenalan dulu terlebih dahulu dengan Ibu siapa dan ngajar pada teman-teman. Saya Meli, saya mengajar di kelas 6. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum yang selalu berubah-ubah dari awal sampai saat ini? Menurut pendapat saya, perubahan kurikulum itu terjadi karena mengikuti perkembangan pembelajaran dan profil peserta didik, sehingga yang diharapkan pada masa ini. Jadi perubahan kurikulum itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, mungkin bagaimana pendapat Ibu mengenai implementasi pembelajaran Merdeka Belajar yang mengutamakan pendidikan karakter pada saat ini dan di sekolah ini? Pembelajaran Merdeka Belajar itu mengimplementasikan kurikulum yang berdiferensiasi pada pembelajaran yang dirancang menyesuaikan dengan kemampuan atau minat peserta didik yang berbeda-beda. Begitupun bagi perkembangan pendidikan karakter yang diimplementasikan sebagai profil belajar Pancasila. Jika pembelajaran Merdeka Belajar di SDB Nah Harapan itu mungkin belum 100% bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih terbatas pada kemampuan kami sebagai pengajar untuk memahami Merdeka Belajar itu sendiri, dan beberapa tuntutan masih dengan nilai dan yang sudah ditentukan, indikator pembelajaran pada materi yang sudah ditentukan. Jadi kami sedang menuju untuk pada pembelajaran Merdeka Belajar, mungkin seperti itu. Mungkin satu lagi yang apa Ibu setuju gitu dengan ada? Mungkin untuk pertama mungkin perkenalan dulu Bapak namanya siapa, mengajar di sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Solihin, SPDI MPD, bekerja sebagai guru di MTS Negeri Kota Kediri. Mungkin langsung aja Pak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kurikulum yang selalu berubah-ubah itu dari awal sampai saat ini? Ya baik, menyikapi tentang kurikulum yang ada di Indonesia, kalau tidak salah mungkinnya kurikulum sudah beberapa kali berganti, mungkin bisa dikatakan 7 kali berganti. Namun kurikulum berubah ini atau berganti ini adanya perubahan dalam sistem di Indonesia. Setiap perubahan kurikulum di Indonesia pasti memiliki tujuan tersendiri. Tapi perubahan ini juga memiliki dampak positif dan ada juga dampak negatif. Yang artinya di mana di sini guru harus selalu siap dan mampu khususnya untuk menguasai setiap perubahan kurikulum dalam jangka waktu yang relatif singkat ataupun berkelanjutan. Maka di sini sehingga saya pribadi secara
berkaitan dengan kurikulum setuju adanya perubahan, ya, dengan setiap perubahan kurikulum yang ada pada saat ini. Namun perlu diketahui juga dari pemerintah itu sendiri harus selalu siap dalam merubah kurikulum itu sendiri sebelum final kurikulum itu diolah oleh pemerintah, jangan diturunkan kepada pihak sekolah yang ada di Indonesia. Ini untuk dapat perubahan kurikulum seperti itu. Saya setuju sekali dengan adanya banyaknya perubahan, namun intinya pemerintah jangan dulu menunjukkan kurikulum baru sebelum dibuat lebih baik lagi, matangkan. Ini tuh. Mungkin kalau di sekolah Bapak sendiri itu kurikulum yang kemarin itu berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Ya, baik. Khusus di Madrasah Negeri Kota Cimahi, dan saya pun alhamdulillah mengajar di MTS Negeri Kota Cimahi kurang lebih 15 tahun dengan ampuh atau mata pelajaran yang Bapak pegang itu mata pelajaran fikih. Ya. Berkaitan dengan kurikulum yang ada di MTS Negeri Kota Cimahi tentu mengikuti arahan dari pusat, khususnya pemerintah itu sendiri. Namun sebagai guru di sini tantangan dan para siswa pun tantangan, gitu. Makanya di sini kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang diluncurkan oleh pemerintah, maka guru di MTS pun dan siswa harus siap, gitu ya, menerima semua kebijakan yang ada di pemerintah. Namun tetap tadi ada positif dan negatifnya. Ya, kalau guru bisa mengembangkan metode pembelajarannya sehingga siswa pun bisa lebih mencermat materi-materi yang diberikan dengan metode yang sesuai dengan yang diberikan oleh guru, dan siswa pun manfaatnya dari MTS Negeri Kota Cimahi dengan kurikulum yang ada di pemerintah ini. Mungkin siswa harus lebih aktif lagi, gitu ya. Kalau zaman dulu kan guru yang aktif, nah sekarang itu siswa harus lebih aktif lagi untuk memenuhi ilmu yang ada di sekolah, khususnya di MTS Negeri Kota Cimahi. Mungkin untuk yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai implementasi pembelajaran Merdeka Belajar yang mengutamakan pendidikan karakter pada saat ini di sekolah Bapak ataupun di sekolah yang lain, ya. Baik, prinsipnya kalau berbicara tentang pembelajaran Merdeka Belajar berkaitan dengan karakter yang ada pada saat ini, maka ada pendidikan karakter, ya. Nah, khusus yang bagi Bapak, gitu ya, yang pertama harus tahu prinsip implementasi pendidikan karakter. Itu yang harus kita ketahui dulu. Apa sih prinsip pendidikan karakter itu? Nah, setelah kita mengetahui prinsip pendidikan karakter itu sendiri, kita akan minimal paham, gitu ya. Terus yang kedua, karena ini Merdeka Belajar ini adalah cetusan baru dari pihak pemerintah, maka kita sebagai bawahan, artinya dari pihak pemerintah, terus pengelola sekolah ataupun guru harus mengikuti bagaimana pendidikan karakter dengan Merdeka Belajar ini. Jadi minimal Merdeka Belajar ini menjadi landasan yang kuat untuk melatar belakangi program Merdeka Belajar itu sendiri, gitu ya. Nah, di sekolah MTS Negeri Kota Cimahi tentu karena ini adalah milik pemerintah sekolahnya dan kita dibiayai oleh pemerintah, untuk itu kita mengikuti program pemerintah yang mencetuskan Merdeka Belajar ini. Tentunya kita ingin memajukan cita-cita pemerintah dengan pendidikan karakter melalui pembelajaran Merdeka Belajar ini dengan baik. Karena ini baru pertama kali pemerintah menunjukkan wawasan atau gagasan Merdeka Belajar ini. Bagi siswanya ataupun bagi gurunya ini tantangan, dan bagi siswanya pun ini harus bisa
menjadikan pemahaman atau bisa itu paham itu sendiri bisa dengan pendidikan karakter melalui Merdeka Belajar ini juga lebih siap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai perubahan yang berbeda-beda, bahwa kita harus memiliki pikiran positif bahwa memang kurikulum ini berubah oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari mulai KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum prototype. Nah, kami yakin bahwa semua perubahan kurikulum itu intinya adalah mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, dan mudah-mudahan semua perubahan itu membawa ke arah yang lebih baik lagi pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, pendapat yang kedua mengenai implementasi Merdeka Belajar di kelas. Saya yakin itu menjadi suatu hal yang bagus, karena dengan adanya Merdeka Belajar, maka setiap guru bisa menentukan materi apa yang ingin diberikan kepada siswa. Apalagi selaras dengan pandemi COVID ini, bahwa materi yang diberikan para siswa adalah materi yang esensial. Saya melihat dari Merdeka Belajar ini adalah intinya setiap siswa diarahkan untuk mendapatkan, atau pembelajaran diarahkan untuk mendapatkan suatu proyek. Dan ini melatih keterampilan dari setiap siswa. Nah, mungkin kesimpulan dari beberapa guru yang telah berpendapat, mulai dari guru SD, guru SMP, atau bisa disebut MTS, atau SMA, ataupun MA. Nah, guru-guru yang telah berpendapat tadi, mungkin mereka memiliki perbedaan antara pendapat satu dan satu lainnya. Akan tetapi, dari sebagian guru tersebut memiliki kesamaan dalam pendapatnya, yaitu mengenai kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kurikulum yang selalu berubah-ubah itu karena mengikuti adanya zaman, sebagaimana yang tadi telah diberi pendapat oleh guru MA dan juga guru MTS, karena perubahan kurikulum itu terjadi karena perkembangannya zaman. Jika kurikulum tidak dirubah, maka peserta didik akan ketinggalan zaman gitu. Sehingga akan adanya perubahan kurikulum tersebut. Mungkin dalam perubahan kurikulum tersebut pasti memiliki hal negatif dan juga positif. Akan tetapi pemerintah memiliki alasan dan tujuan tertentu dirubah